10 TPA. Nama saya Muhammad Mustaqim. Nama saya Rizal Balik. Nama saya Afidia Dewa Yuni. Nama saya Melisa Darianti. Nama saya Krisi Paulia Putri. Saya Melia. Jadi kami akan mewawancari para pelamar yang ada di sini. Let's go. Permisi kak. Ya, gimana? Izin mau mewawancarai kakak boleh nggak? Boleh. Nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Devi Oktavia Syarfani. Dari lulusan mana? Saya lulus di SMK ini, SMK Negeri 1 Gonggong. Alasan kakak mengikuti job fair itu apa? Saya mengikuti job fair ini, saya mengikuti job fair untuk mencari peluang pekerjaan. Dari mana kakak mendapat informasi tentang job fair? Saya mendapat informasi ini dari grup alumni 2024. Apa harapan kakak setelah mengikuti job fair ini? Harapan saya ke depannya dapat bergabung di salah satu perusahaan yang ada di dalam job fair ini. Tuh. Oke, makasih ya kak. Permisi kak. Misi kak. Mau izin mewawancarai kakak tentang job fair boleh? Boleh. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama kakak Dina. Kakak dari lulusan mana? Dari SMK Tamtama Karanganyar. Apa alasan kakak mengikuti job fair ini? Ya, menurut kakak ini merupakan kesempatan ya untuk kita yang sedang mencari pekerjaan. Kebetulan kakak juga lagi di rumah karena dipulangkan dari tempat kerja. Dari mana kakak mendapatkan informasi dari job fair ini? Ya, kebetulan kakak mengikuti Instagram Lokar Kebumen ya. Di situ ada snap Instagram, jadi kakak melihat ada job fair ini. Apa harapan kakak setelah mengikuti job fair ini? Ya, mudah-mudahan kita semua yang sedang mencari pekerjaan mendapatkan peluang ini ya untuk sama-sama bekerja seperti itu. Terima kasih ya kak. Oke kak, mau izin mau tanya tentang interview tentang job fair gitu ya kak. Sebelumnya nama kakak siapa? Fitri Amelia. Kakak dari lulusan mana? Man 2 Kebumen. Ya, Man 2 Kebumen juga. Apa alasan kakak mengikuti job fair ini? Mungkin karena di job fair ini selain bisa dapat pekerjaan, kita juga bisa dapat informasi seputar PT yang kita cari. Kalau kakak? Ya, untuk mencari informasi terkait PT. Dari mana kakak mendapatkan informasi job fair ini? Di internet. Dari website, ya. Apa harapan kakak setelah ada job fair ini? Ya, harapannya bisa dapat informasi yang memuaskan dan bisa mendapat pekerjaan yang diinginkan dari job fair ini. Mendapatkan informasi yang banyak, terus mendapatkan pengalaman. Makasih ya kak, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa Darianti dari kelas 10 TPA. Sebelumnya boleh kenalan sama kakak kak? Boleh. Erica. Nama Rika. Hani. Cahya. Oh ya, baik. Sebelumnya ini kan PT ya, mau tanya di sini pekerjaan apa aja yang ditawarkan ya? Posisinya maksudnya? Ada helper, crew of store. Itu apa lagi? Store training. Store training. Terus selanjutnya berapa kemungkinan kapasitas yang dibutuhkan perusahaan? kapasitas karyawan yang dibutuhkan 100 orang. Terus Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi pelamar untuk dapat menjadi karyawan? usianya maksimal 25 tahun. Mas tolong. Terus belum menikah, lulusannya SMA, SMK sederajat, terus terbuka untuk disabilitas. Baik kak, terima kasih ya. Kak, boleh kenalan? Iya. Ya, dengan nama siapa? Ya, saya Petrus dari mewakili PT IDD Automeka. Sebelumnya Pak, jenis pekerjaan apa yang ditawarkan di PT ini?
Kalau PTI di Automeka, kita di sini mencari untuk operator CNC dan untuk desain untuk part-part otomotif. Nah, jadi kita mencarinya SMK yang jurusannya permesinan sih kita. Iya. Berapa kemungkinan kapasitas yang dibutuhkan perusahaan? Apa karyawan yang dibutuhkan perusahaan? Oh, kalau karyawan yang kita butuhkan saat ini kita butuh 3 orang untuk jadi operator CNC dan 1 orang untuk desain, bagian desain. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi pelamar untuk dapat menjadi karyawan? Syaratnya tentu sudah lulus sekolah dulu, lalu kita nanti lihat rapornya, kita lihat terutama untuk absensinya, untuk nilai matematikanya, untuk nilai permesinannya juga nanti kita perhatikan itu. Nah, itu aja sih. Selanjutnya kita nanti wawancara dengan calon karyawan kita gitu. Iya. Baik Kak, kalau itu terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nggak Pak? Ya, saya Mulyono, pengurus Asosiasi Bursa Kerja Khusus Kabupaten Kebumen atau ABKK Kabupaten Kebumen. Gitu ya? Ya. Saya mau tanya jenis kepekerjaan apa yang ditawarkan di sini? Oh ya, secara kebetulan kami memandu standnya PT atau Astra Group ya, PT Astra Group ya. PT Astra Group mencari tenaga kerja atau akan merekrut tenaga kerja dari Kebumen dan sekitarnya. Kemudian yang ditanyakan apa tadi? Jenis pekerjaan yang ditawarkan pada lulusan SMK sama di perusahaan manapun, yaitu sebagai operator. Operator kalau PT Astra Group itu apa? Ya, Astra Group kan perusahaan assembling ya, merakit kendaraan. Merakit kendaraan yang berat-berat ini memang menggunakan mesin, tetapi kalau merakit yang ringan, misalnya pasang pintu, kemudian pasang pintu mobil, kemudian yang lainnya yang ringan-ringan itu dikerjakan secara manual. Jadi pada dasarnya kalau lulusan SMK itu dipekerjakan di perusahaan itu sebagai operator dan pekerjaannya hanya itu saja, tidak membutuhkan pemikiran yang serius itu. Jadi pekerjaannya monoton, hanya itu saja. Ya, gitu ya. Baik Pak, kalau untuk kapasitas karyawan yang diterima di PT ini berapa ya? Begini Pak, perusahaan itu kami memang tidak tahu semua perusahaan itu memiliki karyawan berapa, tidak tahu ya. Tetapi yang jelas kalau perusahaan itu merekrut tenaga kerja, misalnya hari ini atau terakhir ini misalnya merekrut tenaga kerja sejumlah 4.000. Kemudian yang diambil itu yang memenuhi syarat. Dari 4.000 yang memenuhi syarat itu hanya 100, yang diambil hanya 100. Ya, pada butuhnya 500. Berarti masih kurang, iya. Karena yang memenuhi syarat hanya 100 atau 200, makanya diambil itu. Tetapi dan kebalikannya, saat ini membutuhkan tenaga 100, merekrut ke Kebumen karena Kebumen itu terkenal dengan calon tenaga kerjanya bagus ya. Rencana hanya butuh 100, kok yang memenuhi syarat itu ada 200, maka 200 diterima semua. Nah, kemudian yang diambil terlebih dahulu yang 100 dulu, yang lainnya nunggu pemberangkatannya, namanya waiting list ya, itu daftar tunggu ya. Yang 100 yang belum berangkat ini kapan akan diberangkatkan? Nanti suatu saat nanti juga akan diberangkatkan. Jadi perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja berapa, kami tidak tahu secara pas. Tapi kami tahunya hanya begini, kalau AHM Astra Honda Motor itu kalau rekrutmen kan besar-besaran, jadi yang diterima itu ada ribuan ya, kemudian perusahaan tertentu yang diterima hanya ratusan gitu ya, tetapi dengan catatan kalau perusahaan itu sedang merekrut tenaga kerja, berapapun yang memenuhi syarat itulah yang diambil gitu ya. Itu mungkin itu ya saya sampaikan. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi pelamar untuk menjadi karyawan? Syarat-syarat untuk bisa diterima di perusahaan itu ya tentu saja lulus ya Pak ya, lulus tes. Tesnya itu meliputi tes tulis, namanya psikotes, tes tulis. Nanti yang lolos tes tulis akan diundang untuk mengikuti tes wawancara. Nanti berhadapan dengan para psikolog, diwawancarai. Kemudian bagi mereka yang lolos tes wawancara akan diberi kesempatan untuk mengikuti medical check up, tes kesehatan. Bagi mereka yang lolos memenuhi syarat kesehatannya, maka mereka akan dipanggil untuk berangkat bekerja, ya gitu ya. Kemudian ada syarat-syarat secara umum, misalnya umur itu dibatasi minimal 18 tahun. Pak, lah kalau
anak-anak SMK kan belum 18 tahun ya, karena kami biasa ngetes anak-anak kelas 3, baru kelas 3 sudah dites. Bahkan anak itu belum lulus sudah berangkat kerja, tetapi anak itu dengan catatan sudah berumur 18 tahun walaupun usianya belum selesai waktu itu ya, belum selesai, tetapi karena anak harus berangkat ke industri maka kerjanya, jadwal ujiannya anak yang mau berangkat ke industri itu dimajukan. Jadi lainnya belum selesai, mereka sudah harus selesai ya. Itu yang secara umum. Jadi umur 18 tahun minimal, kemudian maksimalnya perusahaan itu sekarang mengambil maksimalnya itu umur 21. Jarang yang umur 22, 23 itu jarang ya. Perusahaan-perusahaan yang besar biasanya mengambil tenaga kerja umurnya maksimal 21 tahun. Maka kami menyarankan dan memberitahu kepada para lulusan, kamu lulus harus segera mendapatkan pekerjaan. Sebab kalau umurmu nanti sudah mencapai 21 itu sangat sulit ini ya, sangat sulit untuk bisa bekerja. Itu secara umum ya. Kemudian tentu saja yang khusus ya tadi lulus apa? Lulus seleksi ya. Lulus seleksi lah sudah. Kalau sudah lulus seleksi dan bekerja, ya di sana harus bekerja dengan serius. Bisa kerjasama dengan teman-teman ya. Itu yang penting. Yang penting harus bisa bekerja sama dengan teman-teman. Karena pekerjaan ini bersifat tim ya, tidak monoton, tidak bekerja sendiri tapi tim. Harus bisa bekerja sama dengan timnya. Ya kalau tidak bisa bekerja dengan timnya ya nanti susah. Nah, itu susah. Itu secara umum. Dan hampir semua lulusan SMK bisa, asalkan syarat umum yaitu umur dan tinggi badan gitu ya memenuhi. Itu ya. Ya, gitu. Baik Pak, terima kasih semuanya. Sudah cukup. Ya, kemudian